Salam sejahtera bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Night Call GPIB pada saat ini. Saya Pendeta Sulistiati Solvina adalah Pendeta Pelayanan Umum Studi GPIB. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberikan hikmat untuk memahaminya, dan juga ditolong oleh kuasa Tuhan untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 119 ayat 65 sampai ayatnya yang ke-72. Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, praktek self-spiritual terapi adalah bagian dari studi pastoral counseling. Terapi ini merupakan upaya untuk mencari solusi atas permasalahan pribadi yang sedang dialami seseorang. Self-spiritual terapi atau terapi spiritual secara mandiri merupakan terapi mandiri yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami masalah. Ia langsung berhadapan dengan Tuhan untuk mengidentifikasi persoalannya dan menemukan solusinya sendiri di hadapan Allah. Terapi ini menempatkan Allah sebagai pusat melalui iman, doa, dan pembacaan firman Tuhan, di mana seseorang berserah sepenuhnya kepada otoritas Allah, karena Allah yang menjadi sumber hikmat, jawaban, dan penghiburan dalam segala penderitaan yang sedang dialami. Keyakinan kepada kemahakuasaan Allah, juga keteladanan Kristus, serta karya Roh Kudus, serta kebenaran Alkitab dapat memampukan orang percaya untuk melakukan terapi terhadap dirinya sendiri dalam upaya mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Mazmur 119 ayat 65 sampai 72 mengungkapkan terapi spiritual mandiri yang dilakukan oleh pemazmur secara khusus berhubungan dengan kuasa firman dalam hidupnya, di mana dia mengungkapkan otoritas Allah Maha Kuasa yang mengajar dan menuntunnya melalui kuasa dan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah penindasan yang dialami. Pemazmur secara mandiri datang kepada Allah sebagai pusat hidupnya dan memohon Allah menuntun, mengajar melalui firman-Nya agar ia dapat mengatasi penindasan yang dialaminya.
para sahabat GPIB dimanapun berada, ada beberapa hal yang ini kita renungkan melalui firman Tuhan saat ini. Yang pertama, pergumulan kadangkala dipakai oleh Tuhan atau diizinkan oleh Allah untuk menyadarkan kita bahwa kita telah menyimpang atau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan dengan kesadaran itu, kita yang sudah jauh dari Allah atau yang sudah menyimpang dari jalan Allah kembali untuk mendekat kepada Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita bertekad atau berkomitmen untuk tekun belajar dan berpegang pada firman Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dalam hidup kita atau hal yang menyenangkan kita, hal yang membahagiakan dalam hidup kita, karena mendatangkan kebaikan yang melebihi kebahagiaan memiliki harta. Di ayat 72 dikatakan melebihi ribuan keping emas dan perak atau harta apapun. Dan yang ketiga yang ingin kita renungkan adalah mengapa kita bertekad dan berkomitmen untuk berpegang pada janji firman Tuhan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, persoalan hidup yang kita alami adalah yang pertama, karena kita akan mendapatkan kebajikan atau berkat kesejahteraan dari Allah. Kita akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Di ayat yang ke-65, ayat 68 dan 72 dikatakan tadi demikian. Dan yang kedua, kenapa kita harus bertekad dan berkomitmen untuk berpegang pada janji firman Tuhan adalah karena kita mendapatkan pengajaran, kita mendapatkan tuntunan, kita mendapatkan pedoman dalam melewati persoalan-persoalan kehidupan. Kita mendapatkan ajaran tentang kebijaksanaan, kita mendapatkan tuntunan tentang pengetahuan yang baik. Di ayat 66 dinyatakan seperti itu. Nah, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam rancangan Allah, penderitaan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita tidak bertujuan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membawa kita mendekat kepada Dia melalui iman, doa, dan firman. Mari secara mandiri kita bangun kehidupan spiritual kita. Kita terus hidup bertekad untuk berpegang kepada firman Tuhan. Dan kita meyakini dalam tuntunan Tuhan, kita akan melalui hidup ini dalam proses yang diizinkan oleh Tuhan untuk terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih setiamu senantiasa memelihara kami, dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami terus membangun kehidupan iman kami untuk selalu percaya kepada kebaikan Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami, terutama dengan kuasa kebenaran firman-Mu ya Allah, di tengah-tengah proses kehidupan, perjuangan kehidupan, karya hidup, dan juga persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Berkatilah seluruh sahabat GPIB yang mendengarkan Night Call pada saat ini, berkati hidup mereka, berkati karya mereka, berkati keluarga mereka. Kasih Tuhan senantiasa menopang mereka. Tuhan juga memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik gereja-gereja yang sudah mandiri, bagian-bagian jemaat, maupun juga pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati seluruh presbiter, Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati BP Mupel yang ada. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat GPIB agar terus menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan orang lain, supaya kebaikan dan kasih Tuhan terus kami beritakan
dan juga dirasakan oleh banyak orang. Kuatkanlah mereka yang sedang berada di dalam pergumulan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Hiburlah mereka yang berduka supaya mereka senantiasa mendapatkan kekuatan di dalam iman. Dan sembuhkanlah mereka yang sakit, mereka yang berharap kepadamu di dalam doa yang mereka naikkan dan usaha-usaha penyembuhan yang dilakukan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu, ya Tuhan. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah Night Call pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.